Halo, selamat bertemu kembali dalam Renungan Prapaskah 12 Maret 2021. Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena boleh kembali mendengarkan renungan harian Prapaskah kita. Hari ini kita akan mendalami dalam tema tata perayaan Ekaristi. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menghendaki segala sesuatu berjalan secara tertib, teratur, rapi, dan lancar. Bunda Gereja mengajarkan kepada kami tata perayaan Ekaristi sedemikian rupa untuk kami perdomani, sehingga perayaan Ekaristi yang kami rayakan dapat membantu kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami memperoleh karunia-Mu sebagai bekal dan peziarahan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain daripada kedua hukum ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, anak-anakku yang Bapak cintai, pernahkah kalian mendengar kata-kata ini? Actuosa in participatio. Saya yakin semua pasti aneh mendengar kata-kata itu. Actuosa in participatio adalah kata-kata bahasa Latin yang mau mengatakan sepenuhnya sadar dan aktif. Maksudnya adalah bahwa Gereja Katolik menginginkan supaya orang beriman, orang yang beragama Katolik dalam mengikuti perayaan Ekaristi dibimbing ke arah keikutsertaan aktif di dalam gereja. Keikutsertaan itu dituntut dalam gereja itu sendiri, yaitu aktif di dalam liturgi gereja. Sekali lagi, actuosa in participatio artinya sepenuhnya sadar dan aktif. Dengan demikian jelas orang yang tidur di gereja saat
Ekaristi adalah kenyataan yang tidak benar. Artinya, kalau tidur di gereja, ia tidak sepenuhnya sadar dan tidak aktif di dalamnya. Maka diharapkan umat sendiri adalah orang yang sadar dan aktif dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Anak-anakku sekalian, hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang hukum yang utama. Ada orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, apakah hukum yang utama itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jelas hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita akan hukum cinta kasih. Kita boleh bertanya di dalam hidup kita, sudahkah kita melakukan hukum cinta kasih ini? Ataukah sebaliknya, kita adalah orang-orang yang anti akan hukum cinta kasih? Anak-anakku sekalian yang terkasih, kasih terhadap Allah nyata dari kasih terhadap manusia. Kasih kepada manusia juga berdasar pada kasih kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mengatakan aku mengasihi sesamaku, kalau dia sendiri tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan, maka perbuatannya itu hanya sekedar mencari nama baik, mencari simpati manusia yang lain. Demikian juga ketika orang berkata, aku mengasihi Allah dengan segenap hati, tetapi dengan sesamanya ia berlaku jahat, sesuatu yang tidak benar juga. Tuhan Allah mau mengingatkan kita, kasih kepada Allah menjadi dasar untuk mengasihi sesama. Sesama akan melihat bahwa kita sungguh mengasihi ketika kita dekat dengan Tuhan sendiri. Tuhan akan melihat kualitas kita manusia ketika kita sungguh mencintai sesama tanpa pilih kasih. Anak-anakku sekalian yang terkasih, semoga hari ini kita mengingat akan hukum cinta kasih ini. Marilah kita mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau mau orang tersenyum padamu, maka belajarlah untuk tersenyum kepada orang lain. Semoga hari ini mengingatkan kita akan hukum Tuhan, yaitu hukum cinta kasih itu sendiri. Semoga. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami telah mendalami tentang kitab suci-Mu dan tentang Ekaristi hari ini. Melalui pengajaran gereja-Mu, semoga Engkau berkenan menanamkannya ke dalam hati kami, sehingga membantu kami untuk lebih mengenal dan mencintai Ekaristi sebagai sumber hidup kami. Semangatilah kami dan doronglah kami untuk selalu merindukan Yesus Kristus yang telah menjadikan Ekaristi sebagai sarana perjumpaan kami satu sama lain dan bersatunya kami dengan Dikau secara sakramental. Demi Kristus Tuhan,
dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.